Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah hari ini kita bertemu lagi meskipun melalui rekaman Zoom ya. Mohon maaf karena satu dan lain hal tidak bisa langsung. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita bisa agendakan besok atau sebentar malam. Yang jelas kali ini kita masuk di pembahasan terkait hak cipta. Di sini kita masukin saja lingkup batas digital. Sebenarnya kalau kita berbicara hak cipta itu hak yang sangat luas ya, sangat membuat seorang yang memiliki karya, baik itu karya seni, karya sastra, atau karya di bidang software, itu memiliki perlindungan seumur hidup ditambah sesudah yang bersangkutan yang memiliki itu sudah tidak ada lagi atau sudah bisa diwariskan. Tetapi akan berbeda, tidak akan bisa diwariskan kalau ternyata haknya sudah dialihkan. Ini yang mengandung pengertian hak cipta yang kita bahas sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, difahami sebagai hak eksklusif pencipta, di mana hak ini timbul secara prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi dalam konteks ini, ketika ada yang memiliki ide dan kemudian ide itu diwujudkan, artinya diwujudkan dalam bentuk nyata dan ada orang yang melihatnya. Ini adalah bentuk deklaratif bahwa ciptaan suatu karya itu tidak hanya ada dalam bentuk imaterial, tapi sudah menjadi wujud nyata. Karena dia wujudnya nyata, maka bisa saja karya itu masuk ke dalam konteks perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Maka yang difahami hak eksklusif itu adalah hak yang betul-betul hanya dimiliki si pencipta, atau kalau ternyata si pencipta ini bernaung di satu perusahaan, meskipun dia pencipta, tetapi kemudian secara bersama-sama dengan pemegang hak cipta, yang bersangkutan memberikan suatu karya yang diberikan hak eksklusif untuk mendapatkan bagian dari gagasan atau informasi yang dimilikinya. Jadi, secara hakiki hak cipta ini, sebenarnya berada di imaterial, ada di bagian pengaturan imaterial, tetapi ketika dia mau dilindungi, dia harus diwujudkan. Jadi, konteksnya ciptaan itu tidak hanya ada di imaterial atau ide, gagasan, pemikiran, atau imajinasi, tapi sudah diwujudkan atau dituangkan dalam bentuk karya cipta. Baik itu buku, kalau ada yang mengarang buku, karangan sastra, karangan dalam konteks karya seni, seni rupa, seni panggung, seni tari, dan seterusnya. Jadi kalau hak cipta ini memang masuk dalam pengaturan hak kekayaan intelektual, tapi ranahnya dia tidak seperti hak kekayaan industrial, tetapi dia adalah hak intelektual yang lahir berdasarkan kemampuan seorang pencipta itu mewujudkan ide, gagasan, dan imajinasinya dalam bentuk seperti buku, karya sastra, dan karya seni. Jadi dia berbeda dengan hak paten, karena hak paten ini lebih kepada hak industrial. Nah, terkait dengan inilah yang menjadi prinsip dasar dari pengaturan hak cipta itu adalah ketika ada suatu karya yang dilindungi dalam konteks kekayaan intelektual hak cipta, itu adalah ide yang telah berwujud dan merupakan karya asli atau original. Sehingga hak ini tidak perlu sebenarnya dimintakan perlindungan. Secara deklaratif terwujud,
terlihat bentuk eksistensinya, maka secara, otomatis dia sudah masuk konteks hak cipta. Tetapi, kalau kita berbicara konteks negara, maka hak cipta itu bisa menjadi legal right, tapi kalau dia diwujudkan lagi dalam bentuk fisik dan perlindungan dengan pendaftaran. Nah, di sinilah dia akan betul-betul, bisa, eee, melindungi karyanya. Apa tanpa masuk mendaftarkan terlindungi? Iya, terlindungi, tetapi prosesnya itu, kalau tidak cukup hati-hati, bisa diklaim oleh pihak yang merasa memilikinya dan mengetahuinya sejak awal. Jadi, oleh sebab itu kadang-kadang hak cipta ini juga bisa dialihkan, kemudian hak cipta ini bisa dipegang bersama, kemudian hak ini bisa, berhenti untuk mendapatkan perlindungan absolut atau mutlaknya. Jadi, hak cipta ini, pada dasarnya dalam konteks jaminan atau keperdataan dia bisa menjadi objek jaminan fidusia. Karena, bisa saja suatu karya yang bagus, suatu karya yang memiliki nilai ekonomi, kemudian membuat, ada produsen rekaman misalnya yang mau dan mengambilnya dan meletakkannya di platform digital. Peletakan di platform digital ini kemudian diambil secara eksklusif, maka dijuallah hak eksklusifnya si pencipta kepada nantinya pemegang hak cipta yang kemudian melahirkan suatu konsensus bahwa hak ini sudah dialihkan, bukan lagi milik sang pencipta. Maka ada beberapa kasus pencipta musik di Indonesia ketika dia itu punya karya dan karyanya itu meledak di pasaran musik, lagu, tetapi karena dia tidak menyadari bahwa hak cipta ini adalah hak yang berlaku seumur hidup dan bisa diwariskan, dia kemudian menjual karyanya ini secara putus kepada produsen, yang berarti bahwa produsenlah yang menguasai, hak atas komersialisasi karyanya dia. Dan dia hanya berakhir pada kontrak yang disepakatinya bersama produsen musik tersebut. Nah, maka konteks ini membuat hak cipta itu dibedakan menjadi, 2, yaitu hak yang dapat diserahkan atau dipindahkan dan kemudian hak yang tidak dapat diserahkan. Nah, kalau kita berbicara hak yang dapat diserahkan dan hak yang tidak dapat diserahkan ini, kita melihat dulu bahwa untuk transferable, right itu bisa dipindahkan karena tidak ingin hanya ada di satu tempat yang sempit, tetapi mau dipasarkan lebih luas. Jadi dalam konteks memperbanyak hasil ciptaan, kemudian mau mengumumkan hasil ciptaan, kemudian saking bagusnya satu karya bisa diterjemahkan tidak hanya di satu bahasa, tetapi berbagai bahasa yang ada di dunia. Kayak salah satu ciptaan buku Laskar Pelangi karya Andre Hirata itu kan akhirnya ditranslate ke berbagai macam bahasa di dunia dan itu membuat, sang pengarang atau pencipta buku tersebut menjadi bestseller internasional books. Artinya dia mendapatkan juga keuntungan finansial atau ekonomi secara internasional, akibat dengan karyanya itu dipindahkan tidak hanya beredar di wilayah Indonesia, tetapi karyanya menjadi karya internasional bestseller books karena cukup bagus. Nah, atau bahkan kemudian dari hanya buku, dari satu karya tulis mau dijadikan karya drama, itu kan artinya disandiwarakan. Disandiwarakannya bisa saja di dalam konteks ini mungkin secara sederhana pada masa lalu di radio, jadi drama-drama radio atau, seni penampilan panggung, drama musikal panggung.
atau bahkan kemudian bisa masuk ke sinetron, ke film, dan seterusnya. Platform itu pun sekarang lebih besar lagi ya. Kita tidak hanya mengenal, drama sinetron di televisi-televisi nasional, tapi bahkan ada streaming-streaming, baik streaming yang diproduksi oleh produsen nasional atau produsen internasional seperti Netflix dan berbagai jaringan yang bisa mentransfer karya-karya orisinal satu pengarang menjadi masuk ke berbagai macam, platform streaming dan itu berbayar, yang diuntungkan adalah si pencipta suatu karya sastra, karya seni, atau bahkan karya ilmiah tersebut. Nah, tetapi di samping karya yang haknya itu bisa di-transferable-nya, ada juga yang non-transferable. Nah, artinya dia tetap berada atau melekat pada pencipta karya. Dan kenapa hak itu tidak dapat diserahkan? Karena biasanya secara eksklusif kan ini adalah hak milik yang bersangkutan si pencipta. Maka ketika ada yang mau ambil dan dia tidak kasih, itu bisa dia tuntut pelanggaran hasil ciptaannya. Dan kalaupun ada, kontrak bahwa boleh dipakai, tapi kemudian yang menggunakannya itu, ingin, mengadakan perubahan-perubahan atau penyesuaian-penyesuaian dan lain sebagainya itu, maka dia akan membuat karya itu lebih sesuai maunya produsen karya yang katanya untuk membuka komersialisasi misalnya alasannya. Bisa saja karyanya itu rubah, tetapi karena dia tidak non-transferable, rights, maka harus minta izin kepada si pencipta. Tetapi beda dengan kalau sudah diserahkan. Ini belum diserahkan, maka betul-betul masih eksklusif ke si pencipta. Nah, kalau mengacu kepada pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta ini, ada beberapa karya sebenarnya yang kita tidak boleh generalisasi atau samakan saja. Karya-karya berdasarkan pasal 41 ini dalam konteks memang merupakan hasil ciptaan atau hak cipta, tetapi dia tidak masuk di ranah perlindungan karena dirasa bukan, ranah eksklusivitas karena alasan yang pertama, hasil karya itu memang bagus, tapi tidak ada wujudnya. Belum ada terwujud atau tidak ada eksistensinya. Jadi dia cuma sekedar bercerita, tapi idenya dicari mana, tidak dalam bentuk buku, tidak ada dalam bentuk karya sastra, tidak ada juga dalam bentuk karya seni, baik seni musik, seni tari, seni drama, dan seterusnya. Yang kedua, setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan, atau data, kalau sudah diungkapkan, dinyatakan, atau digambarkan, bahkan dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan, dan kemudian ciptaan itu sebenarnya digunakan untuk kepentingan umum. Jadi tidak masuk karya yang dilindungi. Yang ketiga, alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional. Jadi, alat peraga, alat pelajaran, metode untuk mengerjakan suatu panduan, ceramah, itu kan sebenarnya, tidak eksklusif. Dia adalah bagian dari kebutuhan fungsional dari suatu produk lain misalnya. Jadi tidak perlu dia dilindungi hak ciptanya. Termasuk beberapa hal seperti pidato kenegaraan itu kan tidak, secara eksklusif ditujukan untuk perlindungan yang bersangkutan, karya orisinal yang bersangkutan karena itu adalah ide-ide yang memang sifatnya generalis. Nah, selain pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, ada juga pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 tentang tahun 2014 tentang hak cipta ini yang menyatakan bahwasanya
tidak ada hak cipta atas hasil karya berupa hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim atau juga kitab suci atau simbol keagamaan, karena sifatnya ini bukan menyangkut satu individu atau satu kelompok secara eksklusif, tapi memang dipakai untuk kepentingan publik. Jadi ingat ya, pasal 41 dan 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 merupakan pengejauhantaan hak eksklusif dalam hak cipta. Nah, kalau kita melihat hak cipta, kita tidak hanya melihat pengertian, tetapi harus memahami bahwa di dalam konteks hak cipta itu ada 3 yang sangat penting. Yang pertama adalah adanya suatu ciptaan, yang kedua si pencipta, dan yang ketiga pemegang hak cipta. Kalau kita berbicara tentang hak cipta, maka kita mengacu kepada ada dong ciptaannya. Nah, ciptaannya ini adalah setiap hasil karya ilmiah di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Seperti tadi yang saya bilang, meskipun idenya, gagasannya, itu sangat bagus, tapi kalau belum ada wujudnya, dituangkan dalam bentuk buku misalnya, dituangkan dalam seni drama, kelihatan seni panggung, ada naskah dan seterusnya, atau kalau seni rupa berarti ada perupaan atau hasil dari ekspresi seni yang dia inginkan itu tidak bisa dikatakan sebagai suatu yang masuk kategori ciptaan, tapi hanya ide. Nah, kemudian siapa sebenarnya yang masuk kategori pencipta dalam ranah hak cipta? Maka berdasarkan pasal 31 pasal 31 Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta itu, siapa saja yang masuk kategori pencipta adalah orang yang namanya 1 disebut dalam ciptaan, 2 dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan, yang ketiga disebut dalam surat pencatatan, dan atau yang keempat tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta. Maka ada sertifikat hak cipta di situ. Kemudian ada tidak selain pencipta orang yang bisa bukan pencipta tapi pemegang hak cipta juga? Oh bisa, ini lahir dari pasal 1 ayat 4 Undang-Undang 28 tahun 2014 bahwa pencipta itu sebagai pemilik hak cipta. Nah, ada juga pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Siapa ini? Nah, mereka ini adalah orang-orang yang disebut pemegang hak cipta. Misalnya, ada satu perguruan tinggi, kemudian ada di situ sivitas akademiknya, baik itu dosen, mahasiswa, atau tenaga pendidikan membuat satu karya ilmiah. Karya ilmiah itu sudah diteliti dan sudah dibuat satu artikel. Artikel itu dipublish. Kemudian dipublishnya itu masuk didaftarkan untuk memperoleh sertifikat hak cipta. Nah, perolehan sertifikat hak cipta ini tentu disertai dengan penyebutan bahwa sang pencipta ini kan ada di salah satu universitas. Nah, maka di situ bisa saja selain nama pencipta, pemegang hak cipta bisa atas nama lembaga penelitian dari universitas tersebut atau sentra KI-nya, sentra kekayaan intelektualnya. Bisa seperti itu? Oh iya, bisa. Nah, itu kita bicara teknis ya. Kita berbicara ketika suatu karya itu dimasukkan ke dunia nyata, apakah kemudian karya itu, bisa saja diambil oleh orang lain? Oh, sangat bisa. Karya yang sudah dipasarkan pun bisa saja di-copy dan klaim sebagai masuk bagian dari orang baru sebagai pencipta, padahal itu bukan dia yang ciptakan ya. Jadi bisa saja ada kasus. Nah, yang paling sering sekarang adalah, pelanggaran suatu ciptaan di media digital, karena media digital kan berkembangannya sangat cepat, dinamis, sehingga kemudian selalu terjadi
berbagai macam pelanggaran hak cipta, baik itu penggandaan dan penyebaran karya tanpa izin si pencipta, penggunaan karya untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan pencipta, kemudian modifikasi atau mutilasi karya, kadang-kadang dipotong-potong, dimasukkan tanpa izin pemilik hak cipta, dan kemudian pengunggahan ulang karya dalam platform digital tanpa mencantumkan kredit atau izin. Nah, ini paling sering di YouTube ya. Jadi ketika kita lihat orang punya karya bagus, kita videokan ulang, ambil, potong, kasih masuk Clipper di dalam platform kita sendiri, platform digital, media digital yang bersangkutan. Bagaimana pengurusannya? Nah, di sini kan hak eksklusif yang dimiliki oleh seorang eh, pembuat hak cipta. Kalau dia tidak mencari tahu seberapa jauh karyanya ini digunakan, ataupun dia tidak peduli, ya tidak akan ada namanya proses meminta ganti rugi atas kerugian penggunaan cipta itu. Atau kalau misalnya dia merasa tidak ada impact juga ketika orang mengambil karyanya, maka ya tidak bergulir karena penegakan hak cipta, tetapi dibiarkan saja. Kenapa? Biasanya ada faktor yang menyebabkan hak cipta di media digital itu sebenarnya terus-menerus digandakan. Yang pertama ada kemudahan teknologi, yang kedua orang-orang itu tidak menyadari bahwa sebenarnya karya itu ada yang punya. Maka ketika kamu mengambilnya harus menyertakan kredit atau izin dari yang punya. Baik itu dalam bentuk pembagian keuntungan ketika memang ada untung di balik apa penggandaan satu ciptaan, atau izin, sekedar izin menyebutkan namanya dia agar orang tahu bahwa karya itu karyanya si A, misal si B. Tidak hanya diklaim, dikasih sebut di berbagai media dan disebut NN atau no name atau anonim. Itu kan artinya melupakan bahwa itu ada sebenarnya yang buat. Nah, itu disebut kurang edukasi. Kemudian karena ciptaan itu ada ratusan ribu bahkan jutaan dalam waktu yang sangat singkat, maka kemudian tingkat pengawasan itu diberikan lagi mungkin untuk sektor eh, karya cipta di Indonesia, ya pengawasannya diberikan kepada lembaga kolektif yang mengurusi tentang hak cipta atau bahkan orang yang merupakan pembuat hak cipta tersebut. Dan kemudian kalau ternyata karya itu masuk di bukan hanya diplagiasi atau bukan hanya digandakan di Indonesia misalnya, sudah masuk ke ranah negara lain terus-menerus, maka itu masuk lagi rezim pengaturan hukum internasional, dan dalam konteks perdatanya dia yang berbeda, itu akan mempersulit lagi penyelesaiannya. Nah, ketika kita berbicara tentang ada tidak berbagai pelanggaran di dalam bidang tersebut, adalah. Nah, ini kita lihat misalnya ada pelanggaran musik dan film, pelanggaran hak cipta terkait fotografi, kemudian modifikasi lagu tanpa izin, kemudian penyalahgunaan hak ekonomi terkait satu karya musik, ada penggunaan lagu tanpa izin di konser. Uh, ini mungkin teman-teman sudah sering dengar ya, misalnya karya musik dan film yang sebenarnya punya satu produsen. Misalnya pada eh, konteks ini ada PT Aquarius Pustaka Musik versus Bigo Teknologi Ptd Ltd yang menggunakan tanpa izin 168 lagu sebagai materi video pendek aplikasi Likee, di mana platform ini digunakan untuk menarik pengguna dan meningkatkan popularitas aplikasi, tetapi tidak pernah memberikan hak kepada lagu, termasuk pengunduhan hak kepada pemilik lagu. Jadi Aquarius Musik, Pustaka Musik itu kan sudah punya pencipta yang dia beli karyanya. Maka sebenarnya yang berhak atas karya tersebut, karya cipta musik itu adalah
PT Aquarius Pustaka Musik. Tetapi kemudian karena dipakai tanpa izin, bahkan dibiarkan pengunduhan ilegal musik dan film melalui streaming dan file sharing, tingkat kerugian dari PT Aquarius Pustaka Musik ini sangat besar, maka digugatlah Bigo Teknologi Pte. Ltd. Selain itu apa? Jadi masif ya. Jadi yang harus proaktif itu adalah si empunya hak, bukan orang lain. Yang selanjutnya ada pelanggaran hak cipta fotografi yang di sini dikasih contoh adalah PT Oyo Rooms Indonesia versus PT Duit Orang Tua, di mana PT Oyo diduga memutilasi foto milik PT Duit Orang Tua, kemudian menggandakan dan menggunakannya secara komersial tanpa izin. Jadi fotografi itu juga bisa masuk kategori pelanggaran hak cipta di media digital karena kemudian dipotong dan disebarluaskan. Nah, kemudian ada juga modifikasi lagu tanpa izin. Misalnya ada lagu lagi cantik. Nah, siapa yang memodifikasinya? Ada namanya Gen Halilintar, itu tidak punya izin dan bukan pemegang hak cipta dan bukan juga orang yang diberikan legalisasi penggunaan lagu Lagi Cantik. Tetapi mereka mengambilnya, mengatur sesuai ritme yang mereka inginkan dan men-share-nya di YouTube platform mereka. Kemudian mereka ternyata terbukti dari putusan Mahkamah Agung, ini tindakan seperti itu adalah tindakan melanggar hak cipta. Sehingga mereka dijatuhi dianggap merugikan sehingga diharuskan mengganti rugi 300 juta, ingat bukan kepada pemilik hak cipta tetapi ke pemegang hak cipta. Ada dua berarti bisa saja pemegang hak cipta itu pencipta sendiri atau pemegang hak cipta bersama dengan pencipta. Nah, selain itu, selain kasus modifikasi lagu tanpa izin, ada juga penyalahgunaan hak ekonomi karya musik. Seperti gugatan musisi Indra Lesmana kepada 2 label musik karena mendistribusikan karyanya tanpa izin dan tanpa mengalihkan hak ekonomi kepada pemilik aslinya. Maka di sini sebenarnya yang proaktif, yang harus aktif mencari tahu lagunya siapa yang gunakan itu, seperti Indra Lesmana itu adalah demi membuat nilai ekonomi dari karyanya itu ada. Kan banyak musisi, banyak pencipta, dan banyak orang-orang yang merupakan karya sastra atau pelukis itu tidak mendapatkan apa-apa di hari tuanya karena dia tidak proaktif menjaga dan mengawasi siapa sih sebenarnya yang sudah pakai karya saya. Akhirnya disinilah terjadi penyalahgunaan hak ekonomi karena orang menggunakan karya yang dia pikir milik umum. Nah, tadi ketentuan pasal 42 yang mengatakan bahwa kalau hasil rapat iya itu boleh saja tidak dilindungi, bukan sesuatu karya yang pantas untuk dilindungi. Dalam rezim Undang-Undang 28 tahun 2014. Tapi kalau suatu karya itu mengandung nilai komersil, berarti ada dong hak dua ya, hak moral dan hak ekonomi yang harus diberikan oleh sang pencipta kepada orang yang mau pakai karyanya. Hak moral berarti berbentuk pemberian izin, dan hak material berarti pembagian keuntungan atau royalti setiap karyanya itu terbeli atau tersharing di media apapun, baik media biasa seperti radio atau media sosial, baik IG dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ada juga yang paling besar kemarin di 2024-2025 yaitu kasus Agnes yang akhirnya sebenarnya bukan tersangkut langsung dengan Agnes Monikanya, tapi lebih kepada Agnes dan lebih kepada pencipta lagu yaitu Ari Bias ke orang-orang yang menjadi penanggung jawab penyelenggara suatu konser, seperti itu. Karena konser itu kan menggunakan karya pencipta dengan sangat
banyak orang mendengarnya. Nah, artinya ada keuntungan di situ, keuntungan ekonomi. Masa artisnya, penyelenggaranya dapat, si pencipta lagunya tidak dihitung? Harusnya untuk seni panggung pun ada penghitungan. Karena, ada nilai ekonomi yang didapat dari suatu konser. Tapi memang harus proaktif, makanya yang proaktif waktu itu adalah Ari Bias. Nah, kalau kita berbicara terkait bagaimana penyelesaian sengketa hak cipta, kalau kita masuk ke ranah media digital, karena yang paling sering terjadi adalah media digital pada saat sekarang, itu yang paling sering orang, eee, lihat. Baik kita bisa menggunakan jalur litigasi atau memasukkan ke pengadilan pengadilan, niaga, jadi dia bukan pengadilan biasa ya, bukan seperti pengadilan umum, dia bukan peradilan umum, tapi dia adalah pengadilan, niaga. Kalau di Indonesia itu hanya ada di 5 kota besar, salah satunya Makassar. Nah, dengan memasukkan gugatan perdata dan juga bisa saja meminta sanksi pidana kalau gugatan perdatanya tidak berjalan. Nah, sementara kalau yang bersangkutan melalui LMK, lembaga kolektif, untuk mengurusi karyanya dia, bisa saja menggunakan mekanisme mediasi, memediasi antara pemakai karya dengan pencipta. Atau bahkan melalui jalur somasi, mengirim surat menegur, "Hai, kamu pakai karya saya, kamu harus bayar dong." Setiap pemakaian lagu itu akan berujung kepada pengganti kerugian. Nah, untuk sengketa lintas negara, sebenarnya dibutuhkan juga penyelesaian karena kita tidak hanya pernah mendengar lagu-lagu Indonesia, tapi kita juga sering mendengar lagu-lagu dari luar, ataupun sebaliknya lagu kita dipakai di luar. Maka ada kerjasama antara negara, perusahaan teknologi, dan pemegang hak cipta untuk mengatasi apabila terjadi sengketa hak cipta yang merugikan pencipta. Nah, tetapi kita, menyadari ya, banyak tantangan dalam penegakan hak cipta di media digital ini. Kan zaman dulu kita harus punya, radio kaset. Zaman sekarang kita hanya bermodalkan handphone, dikasih masuk, di Bluetooth, kita, sambungkan di pemutar besar, itu akan tersebar musik itu. Nah, itu kan artinya, dia bisa dipakai kapan saja. Di mana saja. Bagaimana cara mengukur kerugian dari satu ciptaan yang tidak dimintakan izin dan dipakai terus di bidang yang menghasilkan secara ekonomi. Misalnya di karaoke, di kafe-kafe, dan seterusnya. Tantangannya adalah ada namanya anonimitasi online, yaitu pelanggaran sulit teridentifikasi karena menggunakan identitas palsu atau anonim. Kemudian yang kedua, teknologi enkripsi, yaitu di mana penggunaan enkripsi itu dapat menyulitkan pelacakan dan penindakan terhadap pelanggaran hak cipta. Dan yang ketiga, yang paling sering juga adalah batasan geografis. Kan internet itu seperti juga masa kini, setiap informasi itu borderless, sudah tidak ada batasannya. Jadi sudah tidak ada lagi batasan antara satu tempat dengan tempat lain. Sehingga internet tidak mengenal batas negara. Karena hal tersebutlah maka, meskipun wilayah hukum pencipta itu ada di Indonesia, tetapi bisa saja yurisdiksinya sudah mencakup di luar dari yurisdiksi hukum nasional. Maka ada pembatasan pelanggaran hak cipta, baik kemudian, untuk karya ilmiah misalnya, kalau kamu pakai beberapa kata-kata atau kalimat, dan kalimat itu sebenarnya membantu, pembuatan riset kalian, maka sumber harus dicantumkan. Kemudian penggandaan sebanyak satu salinan program itu bisa saja diberikan izin kalau hanya untuk, penelitian arsip atau cadangan,
untuk mencegah kehilangan dan kerusakan atau apabila karya asli tidak dapat dioperasikan. Tetapi kalau lebih dari itu, itulah yang disebut ada nilai ekonominya. Kemudian penggandaan untuk kepentingan pribadi sebanyak satu kali, jadi dia dibatasi ya. Kemudian pembuatan satu salinan ciptaan oleh perpustakaan. Jadi kalau misalnya kita punya karya ilmiah misalnya disertasi, skripsi, atau, tesis, itu mau digandakan boleh, tetapi salinannya itu tidak usah terlalu banyak karena ada hak eksklusif di situ. Tapi bagaimana kalau dia jadi 4 Bu? Ada ini nih, tapi kan itu untuk 4 4 tempat. Jadi ada satu untuk perpustakaan, ada satu arsip mahasiswa, ada satu arsip dosen penanggung jawab, atau ada satu arsip untuk fakultas. Maka kemudian untuk tujuan informasi, ya harusnya dia menyebutkan sumber dan nama pencipta secara lengkap, ada penggandaan sementara atas ciptaan dengan ketentuan dilaksanakan transmisi digital oleh pencipta secara digital dalam media penyimpanan, pengumuman pendistribusian komunikasi, dan atau penggandaan atas segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, lambang negara, lagu kebangsaan, potret pemimpin negara, dan lembaga negara atau kepala negara itu tidak perlu terlalu susah dimengerti. Pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi itu sebaiknya dalam ranah tidak komersial. Jadi kalau dia tidak komersial dan itu mencakup distribusi komunikasi untuk lambang negara, lagu kebangsaan, potret pemimpin, lembaga negara atau kepala daerah itu tidak eksklusif, bukan untuk kepentingan komersial, jadi boleh saja. Nah, sebagai penutup, mungkin nanti teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya di grup. Eee, Kasus pelanggaran hak cipta itu, eee, pada masa lalu mungkin disebut kasus pembajakan atau penciplakan lagu, atau film, atau buku, atau karya sastra, karya seni. Tetapi pada masa ini sudah lebih berkembang luas, tidak hanya secara manual, tapi sudah lebih kepada digitalisasi. Jadi konteks hak cipta itu adalah hak eksklusif, bisa tidak jadi eksklusif lagi karena maraknya pelanggaran hak cipta yang ditunjang oleh kemudahan mengakses berbagai informasi. Termasuk yang paling happening adalah kehadiran kecerdasan buatan yang kemudian mudah bisa dengan mudah mengantisipasi mengantisipasi yang namanya, suatu karya. Jadi dia bisa menggandakan satu karya itu dengan akhirnya karya itu tidak menjadi eksklusif lagi, dan dia bahkan bikin bisa lebih bagus. Silakan kalau ada yang mau bertanya di grup, mohon maaf nanti kita sambung berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang.